Baik, kita lanjutkan obrolan kita pada kesempatan kali ini di BPJS Kesehatan Menyapa bersama Ibu Devi Andriastuti, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Magelang. Ya. Tadi disampaikan oleh Bu Devi terkait dengan siapa yang bisa mengikuti program ini. Terus ini ada satu hal yang menarik ini, Bu. Terkait dengan program rehab ini, apakah bisakah ini program rehab ini diikuti satu keluarga atau hanya terbatas untuk satu orang per keluarga? Oh iya, iya. Baik, ini mungkin sebelum ke rehab kita balik dulu ya ke konsep penagihan iuran untuk peserta mandiri. Oh, belum selesai ini penagihan. Ya, jadi kalau peserta mandiri itu memang iurannya itu per jiwa hitungannya, per jiwa per bulan. Per jiwa itu satu orang. Iya. Tetapi penagihannya atau kami menyampaikan tagihan itu berdasarkan nomor KK. Jadi akan per KK, akan per satu keluarga. Nah, karena tagihannya itu tergabung dalam satu KK, maka otomatis nanti pada saat mengikuti rehab juga tagihan satu KK itu terus dibagi gitu. Jadi sudah seluruh anggota keluarga ini sudah akan otomatis terikut dalam program rehab tersebut. Ditagih gitu. semua? Iya, ditagih semua. Gitu. Jadi nggak per satu orang ya, Bu ya? Nggak per satu orang ya. Ini juga mungkin yang melandasi kenapa peserta itu butuh rehab, Pak. Karena tagihannya kalau menunggak tadi tergabung satu kakak. Nah, padahal mau bayar, saya pengennya bayarnya yang ini dulu, bapaknya dulu. Ya, karena bapaknya sakit-sakitan. Iya, gitu. Ada ya seperti ini? Ada, Pak. Iya, jadi karena tidak bisa membayar salah satu anggota keluarga dulu. Dan membayar sekaligus juga berat, akhirnya muncul rehab ini. Nah, pada saat rehab itu satu orang otomatis sudah mendaftarkan atau merehabkan, menyicil tunggakan satu keluarganya. Jadi tidak perlu satu orang. Meskipun yang bayar satu orang, itu merehabkan satu. Betul. Jadi tidak perlu bapaknya daftar sendiri, ibunya daftar sendiri, itu nggak perlu seperti itu karena memang tagihannya juga sudah tergabung dalam satu kakak. Tapi kan yang dibayarkan satu orang aja, Bu. Oh enggak, satu kakak. Jadi otomatis nih misalnya saya, suami, dan 2 orang anak. Oh ya. Itu tagihannya tergabung satu. Jadi saya membayarkan dengan nomor kartu saya, nomor kartu suami, atau nomor kartu anak saya yang pertama dan kedua itu akan terpanggil semua tagihan satu kakaknya. Berarti bayarnya kan untuk satu ini keluarga itu ya 5 orang ya 5 orang itu ya, Bu. Nggak bisa saya sendiri nggak bisa kan? Nggak bisa, iya. Padahal uangnya cuma sanggup buat saya sendiri itu nggak bisa ya. Ditolak gitu nanti? Nggak bisa. Karena kalau pembayaran iuran JKN untuk peserta mandiri dan badan usaha itu kan melalui virtual account dan itu skemanya close payment. Jadi tagihannya pembayaran kita harus sama dengan tagihan yang muncul. Sama kayak kita bayar air, listrik nggak bisa kan kita bayar setengahnya dulu gitu. Oke, jadi ya harus disiapkan ini ya dana ya, Bu ya. Lebih ya. Berarti double dong ya. Berarti dia selain bayar cicilan itu kan juga harus membayar iuran bulanannya. Iya. Kalau pas ikut rehab. Gini, jadi kalau rehab yang terbaru ini, rehab 2.0 ini, seluruh potensi iuran bulan berjalannya itu sudah akan dimunculkan di depan. Mungkin sebelum sampai sini, mungkin kembali kami ingatkan lagi bahwa BPJS Kesehatan ini cuma boleh menagihkan tunggakan maksimal 24 bulan. Jadi peserta itu hanya akan menunggak, walaupun nunggaknya lebih dari 2 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun, yang akan ditagihkan itu hanya 24 bulan tunggakan dan 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalnya sekarang nunggak 12 bulan, terus mau saya cicil nih, kayaknya saya cicil 6 bulan. Nah, berarti selama mencicil 6 bulan ini kan muncul tagihan bulan berjalan, karena tunggakannya belum maksimal, belum 24 bulan. Jadi ini contoh A dulu ya, kasus A, peserta punya tunggakan 12 bulan, mau dicicil selama 6 bulan. Nah, pada saat mendaftarkan rehab di awal, itu sudah dihitung oleh sistem bahwa peserta ini punya tunggakan 12 bulan, dan akan dilakukan rehab atau mencicil selama 6 bulan. Maka tagihan yang akan dihitung pada saat mendaftar rehab adalah 12 plus 6 bulan. Jadi total tagihannya nanti adalah 18 bulan dibagi 6 gitu. Itu kalau tunggakannya belum 24 bulan. Nah, yang kedua, kalau ada peserta yang tunggakannya sudah 24 bulan. Itu tidak, walaupun hari seiring hari berganti, bulan berganti, tagihannya akan tetap segitu, 24 bulan akan tetap.
Jadi kalau dicicil selama 12 bulan, ya cicilan yang akan dihitung ya udah 24 bulan dibagi 12 bulan. Karena nggak nambah. Gitu. Nggak ada potensi penambahan iuran bulan berjalannya, Pak. Begitu. Nggak terasa ya berarti ya? Iya, dan istilahnya tuh peserta tuh tidak akan membayar cicilan dan juga membayar iuran bulan berjalan secara terpisah gitu, Pak. Iya, itu bayangan bisa saya, digabungkan. Bu. Iya. Sekarang udah digabungkan di awal. Kalau rehab yang dulu justru melunasi tunggakan dulu, terus iuran bulan berjalan yang 6 bulan ini baru dimunculkan di akhir. Setelah selesai melakukan cicilan 6 bulan, nah yang iuran yang baru ini, tagihan iuran bulan berjalan itu munculnya di akhir. Nah, kadang peserta itu malah jadi bingung. Loh, saya udah melunasi tunggakan, kok rehabnya udah selesai, tapi kok saya nggak aktif? Ya nggak aktifnya karena masih ada tagihan bulan berjalan pada saat peserta ini melakukan cicilan, ya itu belum dibayar. Nah, karena untuk menghindari dan mengurangi kebingungan peserta, makanya kalau untuk peserta yang tunggakannya belum sampai 24 bulan, itu langsung potensi penambahan iurannya tuh dihitung di depan gitu loh. Jadi kalau peserta itu sudah selesai rehab, ya udah dia udah lunas sampai dengan bulan tersebut. Dan status kepesertaannya akan langsung aktif. Auto gitu. Langsung ya? Iya, langsung aktif. Dan bisa digunakan buat langsung ya? Betul. Nah, itulah muncul rehab 2.0. Kalau kemarin kan rehab yang sebelum versi yang 1.0. ini, ya itu masih yang istilahnya potensi iuran bulan berjalannya malah muncul di akhir, jadi nggak langsung aktif. Nah, dengan rehab yang baru ini, nggak usah khawatir, nanti kalau iuran bulan berjalannya muncul sekaligus di awal, diperhitungkan di awal, dan kalau itu selesai, rehabnya selesai, maka statusnya aktif. Gitu. Ini rehab 2.0. Iya, betul. Ada 1.0. Apa ya, istilah apa ya? Industri 4.0. Ya? Oh iya. Oke, 2.0. Nanti ada lagi 3.0. Karena kan BPJS Kesehatan selalu inovatif. Iya, betul. Kalau nggak inovatif itu ya nanti peserta juga ini ya pada malas juga membayar iuran. Benar. Kami dituntut untuk mengembangkan keluhan atau kendala yang dialami peserta itu menjadi sebuah inovasi gitu ya. Kalau peserta terkendala ya dibuatlah inovasi untuk mempermudah peserta gitu. Ini namanya mau mendengar keluhan pelanggan atau customer ya Bu ya. Kalau selama ini yang ada komplain atau apa Bu terkait dengan rehab atau mungkin kendala yang disampaikan oleh para peserta yang mendaftar sebagai peserta rehab ya Bu ya, apa yang rata-rata mereka sampaikan kendalanya? Kalau untuk rehab, sebenarnya yang rehab yang lama ya Pak ya. Kalau rehab yang lama itu ya tadi dia sudah merasa sudah selesai rehabnya. Sudah selesai. Iya, tetapi iuran bulan berjalan pada saat melakukan cicilan tadi kan baru muncul di akhir. Nah, jadi karena merasa sudah lunas tapi kok nggak aktif gitu kan. Padahal mau dipakai. Iya, gitu. Jadi mungkin informasi yang kami sampaikan pada saat itu kurang menjawab atau terlalu sulit dipahami ya, sehingga peserta mengartikan kok saya udah selesai tapi kok belum aktif gitu. Nah, sehingga itu dikembangkan menjadi rehab 2.0 ini untuk supaya lebih mudah semua iuran termasuk penambahan iuran bulan berjalan pada saat nyicil itu sudah diperhitungkan di awal. Jadi kalau udah selesai juga bisa langsung aktif. Yang kedua dulu mungkin keraguan-keraguan peserta pada saat itu gimana kalau saya belum, karena kalau cicil itu nggak langsung aktif terus di tengah jalan nanti butuh gimana? Nah, di fitur rehab di aplikasi mobile JKN, kemudian melalui care center dan ke kantor itu juga bisa, pokoknya bisa peserta itu menghentikan rehab sewaktu-waktu sehingga nanti seluruh tagihan yang tersisa langsung ditagihkan sekaligus dan bisa dilakukan pembayaran. Itu juga salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan dari peserta. Gitu. Dihentikan rehab itu bukan berarti selesai, tapi memang harus melunasi sisa ya Bu ya. Bayangannya kan dihentikan itu terus sudah nggak ikut lagi rehab, enggak ya Bu ya. Jadi pemahamannya kadang Bu, berbeda-beda kan setiap orang. Betul. Ini harus dilunasi dulu, baru statusnya aktif. Ini penting ini karena bahasa ini kadang nggak semua orang bisa memahami. Betul. Ya kan? Betul. Banyak seperti itu. Nah, ini salah satu inovasinya ini 2.0 nih. 2.0 apa 2.0 Bu ini? Mungkin ya 2.0 ya, tapi kalau bahasa panggungnya mungkin rehab 2.0 ya. Kalau 2.0 itu skor sepak bola Bu. Oke.
2-0, 3-0 itu skor sepak bola. Jadi agar lebih sedikit elit gitu ya. Iya, betul. Rehab 2.0. Betul. BPJS Kesehatan itu selalu ada saja ya. Ininya ya inovasinya. Iya, kayaknya kami spesialis membuat singkatan Pak. Semua aplikasi kami itu rentetannya panjang lalu disingkat jadi aplikasi gitu. Sebenarnya nggak hanya BPJS Kesehatan saja Ibu. Hampir lembaga pemerintahan kalau bikin singkatan itu pinter-pinter itu. Panjang-panjang gitu. Betul. Panjang-panjang dan sulit dipahami kadang. Misalnya Pangkop Bilhan gitu kan, dan TNI gitu ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan salah satu bentuk untuk memudahkan. Tapi intinya masyarakat yang khususnya untuk yang 1.0 itu rata-rata seperti itu ya Bu ya? Iya, kendalanya adalah seperti itu. Ya sama yang kedua mungkin ya, tadi udah 2 ya, berarti yang ketiga mungkin ya kadang kendala peserta itu masih lupa. Jadi tadinya udah cicilan Januari sampai Juni. Januarinya dibayar, nanti yang Februari lupa lagi. Nah sehingga itu kalau terjadi seperti itu Bapak Ibu, jadi pada bulan berikutnya ingat terus mau bayar, otomatis itu adalah cicilan 2 bulan yang terakumulasi. Jadi kalau kita lupa membayar cicilan bulan ini, maka otomatis bulan depan itu cicilannya terakumulasi dengan cicilan bulan depan. Gitu. Terakumulasi cicilan bulan depan. Iya, akan ditagihkan di bulan depannya. Misalnya tadi cicilan Januari, Februari, Maret sampai Juni. Januarinya bayar, Februarinya nggak bayar, baru dibayar di bulan Maret. Maka pada bulan Maret ini peserta akan melakukan pembayaran atau ditagihkan cicilan bulan Februari dan cicilan bulan Maret yang digabung. Ya ini nggak bisa dibayar yang Februari dulu atau Maret dulu, karena sudah terakumulasi gitu. Jadi kadang peserta juga masih ada yang lupa dengan jadwal cicilan, dan kami mengingatkan. Itu kan ada mekanisme ini kan, pelanggan atau peserta. Jika mereka telat bayar kan sudah ada mekanismenya, ada warningnya nggak Bu? Kami mengingatkan secara manual dengan ditelepon atau dikirimkan WA. Gitu. Jadi kami itu sangat berharap kalau Bapak Ibu mendaftarkan JKN itu nomor teleponnya itu dijaga untuk tidak sering berubah gitu ya. Kami ya itu karena menerima informasi termasuk informasi tagihan itu juga merupakan hak peserta gitu. Dan yang paling mudah di zaman ini Pak menyampaikan informasi yang paling cepat dan mudah tentunya melalui nomor telepon ya, entah itu ditelepon langsung atau melalui WA gitu. Ya, kalaupun ganti nomor ya petugas BPJS Kesehatan itu harus dikasih tahu, harus lapor ya. Jangan cuma lapor pas ke polisi aja Bu ya, kehilangan. Lapor ganti nomor juga wajib. Biar nanti petugas kalau ngasih informasi ini nyampe. Nggak cuma centang 1 ya. Centang 1 itu kalau nggak diblokir ya nomornya sudah ganti hilang ya. Baik Bu Devi, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Masih ada 1 segmen lagi di BPJS Kesehatan Menyapa. Ketua Komunitas Sepeda Motor Listrik Yogyakarta Restu mengapresiasi penyelenggaraan silaturahmi dan edukasi bersama komunitas kendaraan listrik Jogja, Solo, Semarang atau Joglo Semar dan menyebut antusiasme peserta sangat tinggi. Ia menilai dukungan PLN memberi semangat baru bagi komunitas untuk terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung kebutuhan mobilitas ramah lingkungan selama periode libur panjang menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam rangka menguatkan sinergi antar lembaga sekaligus meninjau langsung dampak dari program Electrifying Agriculture, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero Edi Sri Mulyanti bersama Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI Amin Sunaryadi mengunjungi salah satu pengepul susu sapi terbesar di Boyolali yang telah melakukan konversi dari tenaga diesel ke listrik untuk operasional. Pramono selaku pemilik usaha mengaku biaya produksinya turun lebih dari 70% dan proses produksi lebih meningkat. Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor agrikultur nasional melalui program Electrifying Agriculture. Semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila tercermin dalam langkah nyata PLN menghadirkan akses energi andal bagi pelaku usaha rakyat. Hal ini diwujudkan melalui penyalaan sambungan listrik baru dengan daya 164 kVA untuk
UD Pramono, salah satu pengepul susu sapi terbesar di Boyolali.